Halo, selamat sore, Mam semua. Saat ini kita kembali lagi bersama saya, Dr. Laksmi Atnyana, untuk bersama-sama di IG Live Talk with the Expert tentang tema yang sudah kita bicarakan selama seminggu ini. Untuk sementara, kita akan menunggu narasumber kita yang hari ini akan bergabung bersama kita untuk join di dalam IG Live ya. Tunggu sebentar ya. Oke, sambil menunggu, mungkin ini baru 4 ya yang bergabung bersama kita. Oke, saya ucapkan salam kepada Mams Anggraini Ningsih yang baru saja join, That Sounders Ricky, lalu ada siapa lagi ya? Di sini ada Mam Sophie Muskita, juga ada beberapa tim dari Anakku Sehat ID. Oke, tunggu sebentar ya. Semoga narasumber kita sudah bisa bergabung bersama kita. Oke, sambil kita menunggu, mungkin dari para mam semua sudah banyak ya yang membaca tentang feed konten yang sudah
up juga dengan tim Anakku Sehat ID tentang masalah HIV/AIDS pada anak-anak. Sebenarnya untuk HIV/AIDS sendiri sekarang sudah bukan masalah yang tabu untuk dibicarakan, karena bila kita uh, tidak mengetahui penyakitnya, maka kita tidak tahu bagaimana pencegahannya dan apa yang harus kita lakukan. Seperti itu. Jadi, bahwa HIV/AIDS sendiri itu ternyata bisa dicegah walaupun ayah ibunya misalnya mengidap HIV/AIDS, tapi kita bisa mencegah dengan beberapa cara. Maka itulah pentingnya di mana ilmu pengetahuan itu sangat penting, sehingga kita mengetahui cara-cara tertentu untuk mencegah suatu penyakit bisa mengenai anak-anak kita. Seperti itu. Lalu, apakah selama ini kan banyak kayak apa ya, Mam? Kesalahan-kesalahan di publik itu bahwa tentang penyebaran HIV/AIDS, seperti misalnya dia menular melalui makan bersama atau yang lain. Apakah itu benar atau tidak ya, Mams ya? Nanti kita akan tahu ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan, tidak usah malu untuk bertanya, karena kita di sini hanya sharing. Seperti itu. Ya. Sebentar ya. Oke. Sebentar. Oke. Dokter. Dokter, miss you. Hai Laksmi, Dokter Laksmi. Sorry. Maaf ya, dokter jadi repot. Nggak apa-apa, saya juga minta maaf karena ya beginilah apa adanya seperti ini. Iya, Ini pertama kali saya. Ya. Iya, dokter, suatu kehormatan buat kami dan juga untuk saya pertama kalinya menjadi moderator seorang dokter Ketut Dewi Kumarawati. Ya apa dokter? Aduh, saya betul-betul berterima kasih ya melihat adik-adik ini yang langsung melesat setelah selesai pendidikan, langsung berpartisipasi ya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan dengan cara yang kekinian. Saya sangat respect, itu sebabnya saya turut mendampingi berjuang seperti itu. Terima kasih banyak dokter. Sebelumnya dokter, mohon izin untuk saya perkenalkan dokter kepada para mom semua ya dokter. Nih dokter. Ya silakan. Oke dokter, oke para mams, ini adalah guru saya yang sangat disayangi oleh semua anak-anaknya. Dokter Ketut Dewi Kumarawati. Beliau adalah seorang konsultan anak dari alergi imunologi ya dokter. Dan beliau sekarang berpraktek dan mengabdikan tugasnya di rumah RSUP Sanglah Denpasar. Dokter Dewi Kumarawati ini adalah dokter yang sangat berdedikasi sekali pada
alergi imun pada anak ya dokter ya. Jadi itu benar-benar kalau misalnya kami itu dulu diajar beliau itu kami diminta untuk memikirkan secara holistik, secara keseluruhan, tidak hanya untuk melihat bahwa anak ini harus sembuh atau dan lain-lain. Jadi kita harus memikirkan bagaimana quality of life-nya dan lain-lain. Jadi suatu kehormatan banget untuk kami dan para mom, semoga membantu karena dokter Dewi sendiri jarang sekali untuk berada di live. Iya dokter, ya dokter. Mungkin untuk perkenalan dokter, bisa nggak dokter sedikit menjelaskan dokter tentang HIV/AIDS pada anak itu sendiri dokter? Terima kasih banyak dokter. Ya, terima kasih Dokter Laksmi dan kawan-kawan. Kalau tidak diundang oleh Dokter Laksmi, saya betul nggak usaha itu ngepost gitu ya. Terus ini tadi apaan itu IG live gitu ya, IG call gitu ya. Jadi saya biasanya tidak Iya, bersentuhan dengan hal-hal semacam itu. Jadi terima kasih dan sekali lagi saya iya, betul-betul respect dengan ininya adik-adik ya upayanya adik-adik dan mungkin ini kita tidak harus bersentuhan langsung ya, tetapi ini penting untuk menambah pengetahuan. Jadi HIV pada anak itu kalau saya lihat sih ya, sayang ya gitu kalau sampai terinfeksi karena konsekuensinya itu sampai seumur hidup ya. Jadi orangnya mesti minum obat dan juga selalu berhadapan dengan berbagai masalah terkait seperti uh, gizi buruk, kemudian barangkali juga radang paru, kemudian juga diare kronis gitu dan tentu saja kalau harus minum obat seumur hidup konsekuensinya pada beban hati gitu ya, hati harus mencerna obat-obat itu jadi itu beban yang sungguh sangat luar biasa gitu. Jadi kalau bisa dicegah, alangkah baiknya kita cegah. Dan ini sesuatu yang sangat bisa dilakukan. Pencegahan itu sangat bisa betul. dilakukan. Ya. Betul dokter, betul sekali. Mungkin memang untuk HIV/AIDS sendiri dokter, setelah kami kan hari itu kan kita memang memperingati Hari AIDS sedunia ya dokter, dan kami mengangkat tema ini untuk mengingatkan juga kepada para moms bahwa penyakit ini ada dan kita bisa mencegahnya, gitu kan dokter ya. Nah untuk pertanyaan-pertanyaannya sendiri dokter, memang pertanyaannya itu kami mengumpulkan dari seluruh tim karena kami juga tersebar kan dokter, ada yang di Momere, ada yang di Sorong, saya sendiri di Jakarta dan teman-teman juga banyak yang di Bali. Jadi kami mengumpulkan dari pengalaman-pengalaman dan juga pertanyaan yang tidak sering dan ditanyakan kepada kami di praktek dokter. Jadi ini ada beberapa pertanyaan sih dokter yang sering ditanyakan dan juga ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kami sebutkan dari mana pertanyaan itu mamsnya gitu dokter. Mungkin yang pertama dokter yang paling sering ditanyakan adalah masalah HIV dan imunisasinya dokter. Kebanyakan itu moms yang mempunyai anak yang terinfeksi biasanya sangat ketakutan untuk melakukan imunisasi dokter, terutama imunisasi BCG enggak dokter? Itu dokter. Nah, di mana sebenarnya letaknya? Apakah imunisasi boleh diberikan dokter pada anak dengan HIV atau seperti apa sebenarnya dokter? Terima kasih dokter. Silakan dokter. Terima kasih. Jadi imunisasi itu ada pengaturannya. Kalau misalnya imunisasi yang menyangkut vaksin yang berisi virus atau kuman hidup, memang harus berhati-hati pada keadaan yang disebut sebagai imunodefisiensi berat. Nah, imunodefisiensi berat ini sendiri ditandai oleh uh, kalau kita periksa darahnya ya sel limfosit salah satu bagian dari sel darah putih itu jumlahnya rendah. Nah, jadi dalam keadaan limfosit yang rendah itu memang sebaiknya tidak imunisasi, tetapi kalau perlu dilindungi maka orang di sekitar anak inilah yang harus melakukan imunisasi atau melakukan upaya-upaya
sehingga tidak terkena infeksi yang dalam hal ini yang bisa dicegah oleh imunisasi ya, seperti misalnya imunisasi BCG untuk mencegah TBC. Jadi apabila ada anak dengan imunodefisiensi, artinya status kekebalan tubuhnya rendah sekali, maka orang di sekitarnya lah yang harus menjaga diri mereka masing-masing sehingga tidak menjadi sumber penularan. Itu satu. Kemudian yang kedua, mungkin ada semacam salah kaprah atau ketakutan yang berlebihan. Yang dimaksud dengan imunodefisiensi atau rendahnya daya tahan tubuh, itu memang sering terjadi pada orang terinfeksi HIV. Tetapi tidak setiap orang yang terinfeksi HIV, daya tahan tubuhnya rendah. Jadi orang-orang yang sudah meminum antivirus ya dengan baik dan teratur, itu kekebalan tubuhnya sangat bisa normal begitu. Jadi dalam keadaan seperti itu dia tidak berada dalam keadaan imunodefisiensi atau rendahnya daya tahan tubuh karena sel darah putihnya sudah normal begitu. Jadi orang yang dalam kondisi ini boleh diimunisasi. Kemudian ada sedikit sejarah Dr. Laksmi kalau saya boleh menceritakan ya. Jadi asal muasalnya kebingungan itu adalah karena imunisasi BCG itu tidak dilakukan di setiap negara. Jadi imunisasi BCG hanya dilakukan di daerah-daerah yang endemis tuberkulosis. Nah, jadi negara-negara ini umumnya adalah negara-negara Asia dan negara-negara Afrika. Nah, jadi di negara-negara maju imunisasi BCG tidak dilakukan gitu karena mereka pencegahannya sangat bagus gitu. Jadi hampir setiap orang yang masuk itu akan di screening dulu ada TBC atau tidak, sehingga tidak banyak atau sangat bisa ditekan tuberkulosis di negara mereka. Nah, oleh karena tidak setiap negara melakukan imunisasi BCG, sekitar tahun 2010 WHO menganjurkan imunisasi BCG diserahkan kepada setiap negara begitu. Nah, jadi bingunglah beberapa negara yang disuruh milih sendiri mau ngasih apa tidak ngasih begitu. Ya, jadi pada anak terpajan HIV artinya lahir dari ibu terinfeksi HIV, tapi belum tentu terinfeksi. Nah, ini sebetulnya sepanjang tidak ada gangguan kekebalan tubuh, anak ini boleh diimunisasi. Nah, jadi pada tahun 2019 WHO memperbarui rekomendasinya tentang imunisasi BCG ini. Jadi imunisasi BCG diberikan kepada setiap bayi baru lahir dan bahkan juga kepada orang yang terinfeksi HIV sekalipun. Jadi artinya ini untuk menindaklanjuti kebingungan yang berkepanjangan di masing-masing negara, boleh atau tidak sih ngasih BCG begitu. Jadi akhirnya di tahun 2019 WHO mengeluarkan rekomendasi yang terbaru. Jadi memang bisa, dan itu yang biasa kita praktekkan di tempat kita ya, di Sanglah ya gitu. Jadi sepanjang kita ketat di pencegahan ya, jadi kita melakukan pencegahan dengan baik begitu. Dalam hal ini ibunya dites, kemudian ibunya diberi antivirus, persalinannya yang aman dengan seksi cesarean, nutrisi bayi yang teraman, dalam hal ini memberikan menghindari ASI ya, itu yang kami praktekkan di Sangla ya, dan itu secara eksklusif. Nah, maka bayi juga begitu baru lahir langsung kita kasih antivirus gitu ya. Itu kita lakukan dengan sangat ketat. Jadi sejauh ini dari tahun 2005 di tempat kita itu semua bayi yang lahir melalui program pencegahan HIV itu semuanya bebas HIV, dan kami berikan BCG sesuai rekomendasi seperti bayi sehat ya. Jadi dalam 1 bulan pertama kita sudah mulai memberikan BCG begitu.
Oh, itu sangat mencerahkan sekali ya dokter, karena banyak banget memang simpang siurnya dokter dan agak ragu-ragu jadinya dokter kadang-kadang gitu dokter. Dan para momsnya juga kadang ada yang memilih akhirnya untuk tidak diimunisasi gitu dokter. Nah dokter, terkait yang dokter sebutkan sebelumnya tentang program pencegahan HIV/AIDS dokter atau PMTCT ya dokter, itu kadang-kadang masih ada yang bertanya dokter. Jadi, apakah benar dengan cara seperti itu anak saya tidak akan sama sekali terkena HIV/AIDS dokter? Mereka masih ragu dan memikirkan masa depan anaknya sehingga apakah iya tidak terkena gitu dokter? Seperti apa dokter? Iya, terima kasih Dr. Laksmi. Jadi kalau kita melakukan pencegahan dengan sebaik-baiknya, memang tidak ada yang terinfeksi. Jadi negara yang sangat berhasil melakukan pencegahan dengan baik, dalam artian dengan seksama ya. Jadi melakukan seperti apa yang tadi saya sampaikan. Jadi ibunya dites pada waktu hamil, kemudian uh, minum antiretroviral, kemudian persalinan seksio, kemudian bayinya juga segera dikasih sidofudin ya, antivirus, kemudian juga ASI-nya dihindari. Jadi di Thailand itu mereka betul-betul memilih menghindari ASI demi mencegah HIV, Hmm. begitu. Ya, jadi pada tahun 2019 Thailand diberi penghargaan oleh WHO karena berhasil mengeliminasi HIV dari ibu ke Hmm. anak. Ya, jadi luar biasa sekali Thailand. Jadi mereka sangat konsekuen karena kalau kita memang ingin membicarakan pencegahan, jangan dicampur adukkan dengan ASI eksklusif di populasi umum begitu. Jadi kita harus pilah-pilah kita berbicara untuk populasi yang mana begitu. Nah, jadi begitu juga pengalaman kita di Rumah Sakit Sangla ya. Sejak tahun 2005 kami sangat konsekuen, Dr. Laksmi juga sudah mengalami ya, bagaimana kita melakukan pencegahan itu dengan seksama begitu, jadi menutup semua pintu penularan, itu memang tidak ada yang terinfeksi. Begitu, jadi apakah bisa menghindari? Bisa gitu. Nah, sayangnya di setiap langkah itu suka ada yang boleh ini enggak, boleh itu enggak gitu. Nah, yang tawar-tawaran Iya, begitu itu yang hasilnya kita nggak jamin gitu. Gitu, betul. Dokter Laksmi. Iya, dokter. Oke, dokter. Terima kasih, dokter. Nah, ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan ya, dokter. Eh, apakah HIV pada anak itu bisa sembuh, dokter? Dan apakah harus minum obat seumur hidupnya? Apa tidak bahaya, dokter, efek samping dari obat tersebut? Ini ke dokter. Silahkan, dokter. Ya, terima kasih sekali. Ini memang pertanyaan yang sangat wajar untuk diajukan ya. Eh, apakah tidak berbahaya minum obat seumur hidup? Ya, saya rasa begitulah obat itu ya. Jadi dia seperti pisau bermata dua gitu. Jadi dokternya mesti timbang-timbang dengan baik, lebih baik memberi atau lebih baik tidak memberi. Nah, permasalahannya adalah kalau tidak dikasihkan virusnya yang akan bertambah banyak begitu. Nah, jadi juga mengancam masa depan anak. Nah, sepanjang kita sebagai dokter itu sudah memperhitungkan dengan baik dosisnya, cara pemberiannya, keteraturannya, tentunya risiko-risiko itu akan sangat bisa ditekan. Memang ada kemungkinan efek samping ya. Jadi seperti misalnya ada obat-obat yang antivirus ini bisa menyebabkan anemia. Tapi seperti saya bilang tadi, sepanjang dokternya mempersiapkan pasiennya dengan baik. Kalau dari awal itu sudah dilihat ada anemia, ditangani dulu, baru dimulai obatnya. Pengalaman kita sih sangat jarang ya yang ada anemia, jarang sekali. Dari ratusan pasien kita mungkin sudah punya 500 pasien begitu. Nah, jadi ya banyak dan itu yang ada aneminya tuh terbatas sekali, nggak sampai 5 orang, mungkin 3 orang, jadi sangat sedikit begitu. Jadi risiko-risiko itu sangat bisa ditekan. Nah, biasanya risiko itu muncul akibat minum obat yang tidak teratur. Jadi minum obat yang tidak teratur menyebabkan virusnya jadi juga ngelunjak juga ya gitu ya, nggak ada yang menjaga gitu. Nah, disitulah biasanya mulai ada masalah.
Jadi ya HIV ini sekali lagi tentang komitmen sebetulnya ya, komitmen. Jadi komitmen dari orang tua, karena kalau anak kan sangat tergantung ya pada orang tua. Jadi diperlukan kebesaran hati, kesiapan begitu untuk bisa menemani anak minum obat sampai setidaknya usia dewasa gitu. Setelah usia dewasa kan bisa melanjutkan sendiri. Nah, di situ yang betul-betul harus dipersiapkan dengan baik keluarga sehingga risiko bisa lebih sedikit begitu, Dr. Laksmi. Betul dokter. Jadi seharusnya jangan ragu lagi ya dokter. Memang kalau sudah terdiagnosa, minumlah obatnya dan lakukan pemantauan juga nih dokter. Berdiskusi bersama dokternya juga nih dokter. Nggih. Lalu juga untuk beberapa moms juga sudah ada kan yang tahu dokter perbedaan antara HIV dan juga AIDS dokter. Pertanyaannya adalah kapankah HIV pada anak itu akan berubah menjadi AIDS gitu dokter? Apakah dia akan bertahan hanya di HIV saja atau pasti semua anak akan menjadi AIDS? Itu dokter pertanyaannya dokter. Silakan dokter. Ya, terima kasih Dr. Laksmi. Jadi, kalau untuk menjadi AIDS itu biasanya ada faktor-faktor risiko ya. Misalnya karena infeksi-infeksi yang sifatnya oportunis. Infeksi-infeksi yang oportunis ini artinya infeksi yang mengambil kesempatan pada saat daya tahan tubuh lemah. Nah, jadi adanya infeksi-infeksi ini menyebabkan sel darah putih, dalam hal ini ya limfosit itu tadi yang memang dijadikan target oleh HIV, dia menjadi sibuk. Waktu dia menjadi sibuk, jumlahnya menjadi berkurang begitu. Jadi kan samalah kayak kita kalau kerja kita jadi capek gitu ya. Nah, ini juga seperti itu. Nah, pada waktu capek itulah kemudian mudah terjadi infeksi oportunistik itu menjadi luas, dia menjadi meluas, menyebar pada tubuh pasiennya. Nah, disitulah kemudian terjadi AIDS itu. Tetapi apabila seseorang yang terinfeksi bisa menjaga dirinya, nah jadi makan yang baik, istirahat yang baik. Jadi dalam hal ini istirahat itu fisik dan mental juga ya gitu. Jadi mental betul-betul harus dijaga. Nah, kalau kita bisa menjaga itu dengan baik, maka risiko atau rendahnya daya tahan itu akan lebih kecil kemungkinannya. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka status terinfeksi HIV itu sering kita temukan itu hanya berupa stadium 1, jadi stadium tanpa gejala. Jadi jarang sekali kita temukan yang menjadi AIDS. Yang menjadi AIDS itu biasanya karena kalau saya boleh kalau saya boleh contohkan ya, biasanya kalau orang sudah dia rejection, tidak mau menerima kenyataan bahwa terinfeksi, punya masalah dalam hidup dalam bentuk terinfeksi HIV, kemudian harus minum obat terus menerus gitu, nggak mau minum obat terus menerus, bosan gitu. Nah, yang sikap-sikap begini ini yang menyebabkan tentunya kalau sudah menolak kan tidak diminum obatnya. Begitu obat tidak diminum, virus itu dia belajar, dia mempelajari, oh ini ya tadi itu saya dijaga oleh obat ini. Sekarang obat ini nggak ada, maka saya masuk lewat pinggir gitu, semacam itu. Nah, jadi itulah yang merupakan cikal bakal kegagalan mempertahankan kualitas hidup sehingga kemudian terjun dalam kondisi AIDS begitu. Jadi ya sepanjang kita itu bisa menerima kenyataan, karena setiap orang dengan permasalahannya masing-masing ya Dr. Laksmi, Mams, yang lain juga. Ya kalau tidak ada masalah ini, masalah yang lain gitu, dan nggak apa-apa, itu semua dimaksudkan untuk belajar. Jadi dalam hidup itu kita harus belajar biar lebih pintar gitu. Nah, caranya saja macam-macam. Nah, bagi orang yang terinfeksi HIV, maka caranya adalah dengan bersahabat dengan ini begitu ya. Jadi dengan situasi terinfeksi HIV ini, dan nggak apa-apa.
banyak sekali apa namanya pelajaran hidup yang bisa didapat dari terinfeksi HIV ini ya. Misalnya pertemanan yang tulus begitu ya. Saya sangat banyak melihat volunteer-volunteer jadi orang yang terinfeksi tapi kemudian bangkit, kemudian mendampingi teman-temannya. Jadi hidup itu menjadi sangat ringan begitu. Bahwa minum obat itu sama seperti makan nasi lah 3 kali sehari gitu. Ini bahkan hanya 2 kali sehari gitu. Hmm. Jadi sangat 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 bisa dihindari keadaan berat itu. Iya dokter, benar ya dokter. Jadi sebenarnya awal mula kita sembuh itu adalah saat kita menerima penyakit tersebut ya dokter dan bersahabat dengan penyakit itu seperti yang dokter bilang gitu dokter. Ya dokter. Nah, untuk beberapa moms ya dokter yang sudah kami temukan juga, kan juga pasti kan kalau pada anak tuh yang penting tumbuh kembangnya ya dokter ya. Apakah nutrisi yang harus diberikan seperti apa gitu kan dokter. Nah pada saat mereka sudah terdiagnosa gitu kan dokter atau lahir dengan ibu yang kedua ayahnya atau ibunya HIV, pasti pertanyaan pertama itu makanan apa dokter yang harus dipantang kepada mereka dokter seperti itu dan apakah ada hal-hal yang harus dilarang untuk melindungi anak-anak mereka dokter untuk dia tidak terinfeksi dokter seperti itu dokter. Silakan dokter. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Jadi sebetulnya sih secara umum makanan yang kita katakan berkualitas bagus seperti 4 sehat, 5 sempurna itu sangat bisa menjaga kita dengan baik. Jadi tidak ada makanan yang khusus gitu ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh begitu. Tetap saja asal komposisinya seimbang, jumlahnya sesuai dengan usianya gitu, itu sudah cukup untuk menjaga daya tahan tubuh. Dan kalau pantangan sih ya juga pantangan-pantangan yang berlaku umum. Jadi pantangan ini misalnya katakanlah menjaga kebersihan makanan, kemudian menghindari makanan kemasan, begitu ya karena apa? Makanan-makanan kemasan itu kan ada chemical itu bahan kimianya ya yang digunakan untuk mengawetkan seperti itu untuk mewarnai begitu. Kalau jumlahnya bisa dibatasi dalam sehari misalnya 1 kemasan itu barangkali seminggu hanya 1 kali seperti itu mungkin tidak terlalu menimbulkan masalah. Tetapi zat-zat kimia yang ditambahkan pada makanan ini biasanya sifatnya adiktif dia. Jadi dia menyebabkan ketagihan begitu. Jadi pingin lagi, pingin lagi. Nah, di situ letak permasalahannya. Nah, jadi begitu dia ditambahkan lagi, maka yang terjadi adalah bahan kimianya menyebabkan selaput lendir kita tidak utuh lagi. Begitu selaput lendir kita tidak utuh, maka kuman virus gampang masuk. Begitu kuman tuh virus masuk, maka sel kekebalan tubuh kita atau sel darah putih tadi, nah jadi sibuk dia. Begitu dia sibuk, maka ya itu jumlahnya akan berkurang jadinya. Begitu berkurang, maka timbul masalah sakit berat jadinya gitu. Jadi itu yang kita mesti pelajari apa rangkaiannya itu, Dr. Lasmi dan Mams sekalian ya. Jadi ya disuruh makan-makan yang segar, cuci di bawah air mengalir gitu ya, kalau bisa dikupas gitu ya. Ya dan itu barangkali yang bisa saya sampaikan gitu. Semoga membantu. Oke, dokter. Berarti sebenarnya untuk makanan khusus atau tertentu yang harus dihindari itu sebenarnya tidak terlalu strict, dokter ya. Yang penting makanan itu sepertinya juga harus disesuaikan juga sama seperti anak-anak sehat lainnya. Makanannya harus yang sehat, yang kurang bahan-bahan pengawetnya, dan kalau bisa juga higienitasnya terjaga. Seperti itu ya, dokter ya. Jadi tidak usah terlalu takut untuk memilih makanan-makanan tertentu, gitu ya, dokter. Tuh. Nah ini dokter, ada juga pertanyaan. Sebenarnya sih saat ini kan media sosial sudah banyak memberikan informasi ya dokter tentang berbagai macam edukasi-edukasi dokter. Tapi masih saja pada kenyataannya orang-orang tuh masih merasa ini adalah sesuatu yang tabu gitu kan dokter. Lalu akan bertanya,
bisa nggak sih tentang penularannya dokter? Seperti bisa nggak sih itu menular melalui berjabat tangan? Bisa tidak menular kalau misalnya berenang bersama gitu kan dokter? Apakah bisa menular dari piring dan gelas yang sama seperti itu? Nah sebenarnya seperti apa dari sudut pandang dokter nih dokter? Terima kasih dokter. Ya. Baik, terima kasih Dr. Laksmi dan Mams. Ini pertanyaan yang bagus sekali dan saya rasa juga sangat wajar ya. Jadi uh, namanya orang sakit kita bersebelahan gitu gimana gitu ya gitu. Jadi menurut saya sangat wajar pertanyaan ini ditanyakan. Ya, jadi kalau HIV sendiri sih menularnya itu tidak mudah sesungguhnya. Dia menular lewat darah atau cairan tubuh. Nah, cairan tubuh yang sakit, kemudian juga cairan tubuh yang berasal dari sekresi itu apa ya, cairan tubuh yang dihasilkan pada saat hubungan seksual gitu ya. Jadi sperma dari cairan vagina begitu. Jadi karena Yang terputus. di dalam limfosit itulah atau sel darah putih yang bertugas membantu komunikasi antar sel limfosit, di sana dia letak virusnya. Jadi sepanjang tidak atau cairan tubuh, sepanjang tidak ada kontak dengan darah dan cairan tubuh, sebetulnya ini tidak risiko untuk Mungkin sinyalnya dokter. Oke. Oke, maaf ya Mas, mungkin sinyalnya sedikit terhambat. Jadi kita tunggu sebentar ya untuk pertanyaannya agar dijawab oleh Dr. Dewi. Sebentar, kita tunggu. Oke dokter, maaf. Ya, dokter. ya ya Dr. Lasmi. Ya, jadi semoga saya masih bisa didengar. Ya, Bisa, jadi bisa. ya, jadi kalau berjabat tangan, kemudian di sekolah begitu ya, keringat barangkali ya, itu tidak akan menularkan. Kemudian makan dengan ini makanan yang sama, tempat makan yang sama tidak akan menularkan. Tetapi meskipun kita bisa bilang bahwa itu risiko penularannya tidak ada dengan cara-cara demikian, kita tetap aja harus mempraktekkan higiene personal ya atau higiene perorangan ya. Jadi artinya setiap kita kontak dengan orang lain kita cuci tangan begitu ya, dan jangan dibiasakan berbagi alat makan dengan orang lain karena nanti bukan HIV yang kita dapat tapi yang lain-lain. Nah jadi ya meskipun tidak bisa menularkan HIV lah gitu. Iya, dokter. Oke, dokter cukup jelas sekali, dokter. Mungkin kepada moms-moms yang sudah bergabung, boleh mungkin menanyakan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar, atau mungkin apabila ada pertanyaan yang terkait dengan alergi imunologi, seperti pada pasien-pasien alergi yang lain, juga bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, dokter. Sambil menunggu pertanyaannya, dokter, kita lanjut dulu ya, dokter. Ya, dokter. Nah, ada satu pertanyaan juga dokter. Sebenarnya mungkin orang yang terkena suatu penyakit, pasti pertanyaan pertamanya, apakah ada obat atau mungkin vaksin? Karena pada anak kan biasanya vaksinasi ya dokter, yang bisa mencegah penyakit HIV ini dokter. Seperti itu dokter. Menurut dokter sendiri dokter. Terima kasih dokter. Ya, ya Mams dan Dr. Lasmi, jadi sayangnya sampai saat ini upaya untuk menghasilkan vaksin untuk HIV itu masih belum berhasil.
Jadi rupanya ini virus pintar sekali begitu ya, dan memang betul-betul untuk umat manusia, kalau saya bilang namanya saja udah human immune deficiency virus ya gitu. Jadi betul-betul apa namanya, disuruh belajarlah kita oleh sang virus ini, sehingga rupanya sampai sekarang pun vaksin itu belum berhasil dibuat, Dr. Laksmi. Dan sebetulnya bukan hanya HIV saja ya, banyak banyak penyakit lain seperti malaria begitu. Sampai saat ini juga belum berhasil orang buatkan vaksinnya. Jadi karena memang struktur molekulnya sedemikian rupa sehingga susah untuk dipegang gitu, dia gampang gampang berubah. Nah itu kendala-kendalanya gitu. Oke, dokter. Mungkin itu sudah cukup menjawab ya, dokter ya. Jadi tidak usah penasaran lagi. Jadi lebih baik kita mencegah dulu daripada mencari obat untuk ini ya, dokter, pencegahannya. Karena ternyata pencegahannya itu tidak hanya dari obat ya, dokter. Bisa dengan cara-cara yang sudah dokter sebutkan tadi nih, dokter. Ya, dokter. Sambil menunggu nih, dokter, pertanyaannya. Jadi di sini juga ada beberapa pertanyaan, dokter, yang sudah ditanyakan, tapi memang kami tidak sebutkan namanya, dokter. Jadi ini adalah pertanyaan dari seorang ibu dengan HIV. Ibu tersebut viral load-nya sudah tidak terdeteksi, dokter. Lalu rutin meminum obat antivirus. Bayinya tidak sengaja terlahir secara spontan, dokter. Dia minumnya susu formula, sudah dapat antivirus juga bayinya, berat badannya naik dan tidak ada keluhan, dokter. Nah, menurut dokter, apakah apa yang harus dilakukan selanjutnya pada bayi saya ini, dokter? Apakah pertanyaan pertama adalah seperti biasa, dokter, vaksinasi, dokter. Yang kedua, apakah anak saya harus terus-terusan minum obat, dokter? Seperti itu, dokter. Terima kasih, dokter. Apakah boleh tahu berapa usia bayinya? Tidak disebutkan sih, dokter, hanya dikatakan berat badannya naik dan tidak ada keluhan, dokter. Mungkin sepertinya juga kalau menanyakan vaksinasinya, dokter, mungkin masih di bawah 1 tahun berarti, dokter. Ya, Oke, baik. dokter. Ya, baik. Terima kasih, Mams dan Dr. Lasmi. Jadi ini saya akan anggap skenarionya adalah ibunya pada waktu hamil tidak terdeteksi virusnya, jadi kondisinya bagus. Kemudian sudah minum antivirus dengan teratur, dibuktikan dengan kadar virus yang tidak terdeteksi ini. Jadi ini suatu hal yang sangat baik. Kemudian bayinya juga sudah dapat antivirus, kemudian ASI juga dihindari, permasalahannya hanya di lahir spontan begitu ya. Nah, ya kalau dilihat dari tadi cerita bahwa berat badannya naik gitu, itu mestinya peluang yang sangat baik untuk tidak terinfeksi. Nah, tentu kita harus menunggu hasil tesnya. Nah, dalam hal ini mungkin lebih baik kita fokus pada hal-hal yang bisa dilakukan ya. Dalam hal ini seperti antivirus misalnya, itu diberikan itu hanya sampai usia 6 minggu. Setelah usia 6 minggu akan dilanjutkan dengan antibiotik ya, cotrimoxazole untuk mencegah radang paru berat. Nah, apa yang perlu dilakukan lagi, apakah harus minum obat seumur hidup? Nah, itu nanti tergantung hasil tes. Nah, jadi hasil tesnya ini bisa dilakukan kalau mau lebih cepat, bisa dengan tes virus ada atau tidak, ya. Jadi virusnya yang dicek ada atau tidak, atau secara tidak langsung dengan mengecek antibodinya. Nah, jadi antibodi anti-HIV ini bisa hilang pada 100% orang yang lahir dari ibu dengan HIV, kemudian tidak mengalami infeksi, itu 100% anak yang tidak terinfeksi akan hilang antibodinya pada usia 18 bulan. Tetapi sebanyak 70% anak itu sudah hilang antibodi ibunya di usia 9 sampai 12 bulan. Jadi bisa dites di usia itu juga.
Nah, kami saat ini di Denpasar sedang berusaha mengecek lebih awal lagi. Jadi artinya dengan biaya yang lebih murah gitu ya, dengan tes yang gratis gitu. Apakah mengetes pada usia lebih awal itu bisa membuktikan bahwa sebetulnya ada orang-orang yang sudah tidak perlu dimonitor lagi karena sudah terbukti negatif. Nah, tapi kami masih dalam proses penelitian ini. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan lagi kalau menurut saya sih monitor ya, Mam. Jadi dalam hal ini tumbuh kembangnya. Jadi kalau tadi pertambahan berat badan sudah bagus, begitu itu kalau saya bilang itu tanda-tanda baik. Nah, sekarang tambahkan dengan memperhatikan perkembangannya. Jadi, misalnya apakah bisa menoleh kepada suara, kemudian bisa babbling di usia 6 bulan, apakah bisa duduk tanpa topangan di usia 6 bulan. Nah, jadi itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi untuk bisa mendapatkan hasil yang baik, tentunya Mams juga mesti melakukan stimulasi-stimulasi ya gitu. Dan kemudian latihan duduk itu kalau saya lihat sering bayi-bayi itu belum bisa duduk di usia 6 bulan karena apa? Karena pakai pampers. Jadi nggak kalau pada waktu tidak ada permasalahan seperti HIV ini mungkin telat-telat dikit nggak apa-apa gitu ya, tapi kalau dengan ada permasalahan HIV ini artinya kita harus monitor ketat bayinya. Belum bisa duduk di usia 6 bulan buat saya perkara banget gitu, jadi saya betul-betul biasanya perhatikan itu. Paling sering permasalahannya sesederhana itu, jadi pakai pampers, jadi anaknya nggak bisa duduk dengan baik, jadi gunjang-ganjing Oh, begitu ya gitu ya. Jadi itu yang kita harus sekali-sekali lepas pampersnya, latih duduk dengan baik. Jadi betul-betul semacam ya fokus training gitu. Jadi apa namanya uh, jangan dianggap remeh gitu latihan duduk itu gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi setelah berat badannya naik, perkembangannya yang diperhatikan begitu. Dan kalau sudah dites sih, dan nanti kalau seandainya hasilnya negatif kan tidak perlu minum obat lagi gitu. Ya tentu saja itu baru bisa kita dapatkan kesimpulannya apabila sudah dites gitu. iya dokter, itu kayaknya cukup membantu ya dok. Tapi sebenarnya ada pertanyaan yang menyambung dokter dari pertanyaan yang tadi dokter. Jadi ada juga yang mams yang bertanya dokter, bila saat umur 6 minggu dokter, PCR RNA-nya sudah negatif, kapan diulang lagi dokter? Seperti itu Hmm. dokter. Biasanya kita ulang dengan jarak minimal 4 minggu ya gitu. Jadi kalau mau lebih panjang mungkin 6 minggu begitu. Jadi itu yang bisa dilakukan. Oke, terima kasih dokter. Lalu ini ada pertanyaan yang sangat panjang sekali dokter ya. Ini sepertinya dari mams juga yang tinggalnya tidak di daerah kota besar dokter. Jadi dokter, anak saya usia 5 tahun dokter. Ayah dan ibunya sudah meninggal. Rutin minum obat sejak lahir. Saya tinggal di daerah dan dokter mendiagnosa salah satu obatnya menyebabkan efek samping berat dokter. Saat ini salah satu obatnya di-stop dan perlahan membaik, dokter. Pertanyaannya adalah pengganti obat tersebut, dokter, dalam hal ini adalah Zidofudin, dokter, tidak ada di daerah kami. Dan anak saya akhirnya hanya minum 2 macam obat, dokter, dan harus pergi ke dokter yang lebih tinggi di daerah lain. Sedangkan tidak punya biaya, dokter. Apakah boleh anak saya hanya meminum 2 macam obat tersebut, dokter? Atau ada solusi lain, dokter? Seperti itu. Cukup panjang, dokter. Iya, ya. Sebetulnya 2 macam obat sih tidak dianjurkan karena dia kurang kuat untuk menjaga. Jadi memang harus diupayakan 3 macam obat, dan biasanya kalau dokternya koordinasi bisa melalui sebetulnya melalui dinas kesehatan agar bisa didatangkan obat khusus untuk anaknya mams tersebut. Jadi sebetulnya mungkin kalau saya nggak tahu nih di daerah mana ya, kalau misalnya di daerah Nusa Tenggara begitu ya, seandainya di daerah Nusa Tenggara gitu, kami bisa bantu. Jadi artinya obat-obat
obat-obat antivirus itu sepanjang anak itu sudah terregistrasi, biasanya begitu mulai diobati itu akan terregistrasi secara nasional, maka pengambilan obatnya sebetulnya sangat bisa dikoordinasikan. Tentu membutuhkan artinya komitmen yang baik dari dokter-dokter yang terkait dalam hal ini, dokter yang ada di daerah, kemudian dokter yang yang di pusat-pusat layanan gitu ya, misalnya di rumah sakit provinsi. Nah, uh, agak butuh usaha, tetapi bisa dilakukan. Mungkin agak butuh waktu, tapi bisa dilakukan. Jadi sepanjang dicoba dibicarakan, Mams, saya rasa ini bisa dibantu ininya pengadaannya begitu. Jadi memang layanan HIV ini penuh dengan komitmen-komitmen begitu, bukan saja antara orang tua komitmen untuk memberikan obat kepada anaknya, mendampingi ngasih obat, tapi juga dari pihak tenaga kesehatannya ya, jadi harus committed dia, jadi harus berdedikasi lah gitu ya untuk membantu begitu. Dan sejauh ini sih dokter-dokter yang berikan layanan HIV itu setahu saya komitmennya sangat sangat bagus ya begitu. Mungkin bisa diminta tolongkan dokter yang dokter yang menangani sehari-hari untuk kontak dengan kita misalnya begitu ya, bisa lewat dalam hal ini karena kita kontak di IG gitu ya, bisa lewat Dokter Laksmi, nanti Dokter Laksmi bisa bantu kontakkan dengan saya misalnya kalau kita di daerah ibu di daerah timur begitu. Ini sesuatu yang sekali lagi agak butuh waktu tetapi bisa dibicarakan gitu. Oke, dokter. Mungkin juga nanti akan coba saya trace juga dokter untuk ibu ini ya dokter ya, dengan anaknya ini. Apakah bisa nanti mungkin kami bantu juga dokter. Seperti itu dokter. Lalu ini dokter, ada juga pertanyaan seperti, dokter, anak saya sekarang usianya sudah 7 tahun dokter. Selama ini sebenarnya rutin konsumsi antivirusnya. Tapi belakangan ini sudah bosan dan jenuh minum obat dokter. Saya sudah mencoba menjelaskan kepada anak saya tentang penyakitnya, tapi anak saya cenderung menolak karena malu dengan teman-temannya, dokter. Bagaimana menurut pendapat dokter, dan kapankah saya harus meminta bantuan dari psikiater atau mungkin psikolog gitu, dokter? Terima kasih, dokter. Ya, Ibu, kalau saya dengar kisah tadi, berarti sebetulnya sudah mencoba menjelaskan tentang sakitnya ya. Nah, jadi ini namanya pengungkapan. Jadi karena anak usia 7 tahun, pengungkapannya mungkin belum bisa sepenuhnya. Nah, kemudian konsekuensi yang terjadi adalah anak menjadi tidak mau minum obat gitu ya. Kapan perlu ke psikolog atau psikiater, saya bilang segera Ibu. Jadi ini kalau Ibu sampai punya pikiran untuk datang ke psikiater atau psikolog, ini ada pemikiran yang sangat baik. Memang harus didampingi semacam ini. Biasanya psikolog atau psikiater mereka punya cara-cara untuk membukakan pandangan si anak sehingga bisa lebih bisa menerima kenyataan ya deal dengan minum obat ini ya gitu ya. Jadi kemudian mungkin juga harus dipikirkan caranya gimana bahwa ini bukan tentang kewajiban tetapi hak untuk menjadi sehat begitu. Jadi saya melihat keluarga-keluarga di mana si kakak terinfeksi, si kakak minum obat, si adik mau juga gitu karena artinya ya kok kakak aja minum vitamin, adik kok nggak dikasih vitamin ya, semacam itu justru yang terjadi gitu. Jadi artinya mungkin itulah yang kita perlukan dalam hal ini psikiaternya atau psikolognya untuk membantu mengajak melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu. Saya rasa sebaiknya sesegera mungkin Ibu.
untuk datang. Betul, dokter. Karena sudah merasa ada masalah dan ternyata sudah ada niat untuk mencari pertolongan ya, dokter. Jadi sebelum terlambat lebih baik segera ditanggulangi juga tentang si anak tersebut, dokter. Ya, dokter. Sebenarnya masih ada sih, dokter, beberapa pertanyaan, tapi sebenarnya dari penjelasan dokter sudah cukup ini, dokter, mewakilkan nih, dokter. Tapi kebanyakan pertanyaan adalah tentang imunisasi BCG, dokter. Tapi ini ada satu pertanyaan yang mengatakan bahwa kalau PCR RNA-nya sudah negatif, dokter, apakah boleh BCG? Dan apakah masih harus minum Kotri? Sampai kapan anak saya harus minum Kotri Moxasol, dokter? Seperti itu, dokter. Ya, sebetulnya kalau imunisasi BCG itu eh, sangat bisa dilakukan pada anak yang secara klinis ya artinya tampilannya itu sehat. Kalau sekarang ada tambahan informasi dari PCR negatif itu sangat bisa lagi gitu lebih lebih jelas lagi gitu nggak ada yang perlu ditakutin. Kemudian Cotrimoxazole juga biasanya di stop apabila sudah terbukti negatif. Jadi kalau bisa PCR itu 2 kali dilakukan jarak 1 bulan itu alangkah baiknya. Kalau tidak pun kalau untuk pemberian BCG itu sudah sangat bisa. Mungkin kalau untuk stop cotrimoxazole itu perlu konfirmasi sekali lagi uh, dengan PCR sekali lagi gitu. Betul, dokter. Seperti yang dokter jelaskan sebelumnya, nggak, dokter, untuk BCG dan imunisasi lain sebenarnya itu tetap harus diberikan, tergantung juga pada kadar limfosit pada darahnya ya, dokter. Seperti itu, dokter. Lalu untuk pertanyaannya lain, dokter, saya mempunyai anak yang sudah menginjak usia remaja, dokter. Semakin saya banyak membaca, dokter, tentang penyakit HIV ini membuat saya ketakutan, dokter. Bagaimana, dokter, menurut dokter pencegahan HIV pada remaja ya, dokter? Seperti itu, Hmm. dokter. Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih, Mam. Jadi inilah yang menyebabkan saya apa namanya ya, saya tertarik untuk apa namanya mendukung Dr. Lasmi dan kawan-kawan di Anakku Sehat untuk memperingati Hari AIDS ini. Jadi kita memperkuat struktur keluarga ya untuk menghindarkan hal-hal semacam ini. Nah, saya rasa memang sudah waktunya kita itu membicarakan sex education di dalam keluarga ya begitu ya. Jadi artinya begini, begitu anak-anak misalnya kalau yang perempuan sudah menstruasi pertama kali itu kita sesungguhnya sudah harus membicarakan kesehatan reproduksi. Jadi kesehatan reproduksi itu artinya kita memberitahu kalau kayak kami misalnya di Bali, begitu ada menstruasi pertama kali dibikinkan upacara. Nah, jadi pada waktu upacara itulah kemudian dikasih nasihat-nasihat ya. Jadi artinya dengan adanya sekarang sudah mulai menstruasi, berarti sudah meninggalkan masa kanak-kanak tetapi belum masuk ke masa dewasa. Nah, jadi untuk hal semacam ini harus dipersiapkan baik-baik. Jadi pada waktu ini biasanya sudah muncul ketertarikan dengan lawan jenis. Nah, ketertarikan dengan lawan jenis ini adalah sesuatu yang wajar, tetapi harus diikuti dengan tanggung jawab. Itu misalnya hal yang kita perlu sampaikan. Jadi arti dari tanggung jawab ini adalah bahwa dengan adanya sudah mulai menstruasi, berarti sudah masuk usia reproduksi. Nah, tetapi reproduksi itu atau berkembang biak itu adalah atau bertambah banyak, punya keturunan, maaf, berkembang biak. Ada keturunan, ada keturunan, itu adalah sesuatu yang penuh dengan tanggung jawab gitu dan konsekuensinya sangat besar gitu. Jadi jangan sampai anak-anak yang masih remaja ini masuk ke fase reproduksi tanpa dia merencanakan dengan baik. Jadi ini yang kita mesti sempat-sempatkan ngobrol, mungkin tidak usah khusus
duduk manis begitu, tetapi pas sambil jalan-jalan, pas lihat burung gitu ya, gitu ya kita sampaikan lah gitu semacam. Jadi setiap makhluk hidup dia bereproduksi, jadi memperbanyak diri. Nah, manusia juga seperti itu. Bedanya adalah kalau misalnya yang bukan manusia bisa ditinggal begitu saja. Kalau anak manusia itu mesti didampingi pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi sebaiknya eh, apa namanya sudah dewasa betul, sudah siap betul, finansial, fisik, mental, baru ada anak. Nah, sehingga tindakan-tindakan yang akan menyebabkan reproduksi, dalam hal ini munculnya manusia baru, itu sebaiknya kita hindari. Jadi berpacaran, pacaran yang sehat, senang-senang aja dari jauh gitu, mau chat-chatan ya silakan, tetapi jangan fisik gitu, jangan kontak fisik karena konsekuensinya sangat besar. Itu yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak muda begitu. Nah, mungkin itu dulu untuk dasar ya, untuk budaya kita ya. Jadi kalau budaya di luar seperti misalnya di Thailand gitu, mereka sudah tanpa tedeng aling-aling ya gitu membicarakan kondom gitu. Jadi harus menggunakan kondom gitu kalau misalnya kita nggak bisa menghindari keinginan untuk kontak seksual begitu. Nah, jadi untuk di kita mungkin pelan-pelan ya gitu. Jadi itu yang kita sampaikan, tanggung jawabnya atau konsekuensinya itu besar. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan begitu. Ya, Hmm. jadi banyak anak-anak muda yang tidak siap dengan itu sehingga ada masalah-masalah lain yang ikut seperti kesehatan mental yang terganggu seperti itu. Kita tidak ingin begitu. Masa remaja itu sebaiknya diisi dengan masa bersenang-senang dengan kawan-kawan begitu tanpa beban. Itu yang mungkin bisa kita sampaikan juga. Betul, dokter. Itu juga ini ya, dokter, menohok saya juga sebagai orang tua, dok. Karena sex education Hmm. itu adalah sesuatu yang harus berpikir juga untuk memulainya itu, dokter. Mungkin anak-anak saya sekarang masih kecil, tapi jadi dokter itu juga saya mungkin akan memulainya juga saat mereka sudah siap untuk menjelaskan tentang sex education ini, dokter. Nah, dokter, ini ada satu pertanyaan dari kolom komentar, dokter, dari dokter Fani, dokter. Sepertinya murid dokter juga dulu ya, dokter. Maaf dokter, apakah PCR untuk bayi yang baru lahir dari ibu positif sudah ditanggung oleh pemerintah, dokter? Ini ke dokter. Hmm, ya, sampai saat ini belum ditanggung oleh pemerintah, tetapi harganya jauh lebih murah sekarang dibandingkan dulu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian sebetulnya sekali PCR yang dimaksud adalah PCR DNA yang dibicarakan oleh WHO itu ada PCR DNA. Jadi hasilnya positif atau negatif, jadi cepat sekali. Jadi itu bisa dilakukan on-site di tempat layanan gitu. Jadi di Afrika ini yang mereka andalkan begitu. Nah, tetapi di kita di Indonesia itu hanya ada di dua tempat, hanya ada di Jakarta dan Surabaya. Jadi ini yang menyebabkan sulitnya ya apa namanya fasilitas diagnostik kita sulitnya di sana. Kemudian diterjemahkan ulang PCR ini menjadi PCR RNA. Nah, yang mahal itu PCR RNA. Ya di pihak lain juga untuk interpretasinya juga jadi agak bertanya-tanya gitu ya. Jadi hasilnya karena PCR RNA ini sifatnya kuantitatif, jadi dia menyebut angka atau dia menyebutkan undetectable. Nah, undetectable inilah yang susah kita uh, ini kan ya, tidak ada atau jumlahnya terlalu sedikit sehingga tidak terdeteksi. Jadi sulitnya di sana gitu. Kalau PCR DNA dia hasilnya positif atau negatif, jadi kita sudah langsung bisa simpulkan begitu. Yang negatif ya tidak ada begitu. Nah, jadi kalau yang dimaksud dengan dibiayai pemerintah itu PCR DNA, tapi tempatnya terbatas, hanya Jakarta Surabaya. Yang PCR DNA belum dibiayai oleh pemerintah, tetapi harganya sekarang jauh lebih murah dibanding dulu. Gitu. Oke, dokter. Pastinya semoga membantu ya, dokter, untuk dokter Fani jawabannya, dokter. Oke.
Tidak terasa loh dokter, sudah hampir 1 jam kita ngobrol bersama tentang HIV/AIDS ini dokter. Dan sudah banyak juga sih dokter yang join. Mungkin pertanyaan-pertanyaannya sudah cukup terwakilkan sih dokter untuk dari yang pertanyaan yang awam sampai pertanyaan kasus-kasus juga dokter seperti itu. Nah, sebelum saya mengakhirinya nih dokter, saya akan membuat suatu summary ya dokter ya dari apa yang sudah kita perbincangkan selama ini dokter. Ternyata penyakit HIV/AIDS itu sebenarnya bisa kita cegah penularannya, walaupun dengan orang tua yang keduanya HIV itu sebenarnya ada cara-cara untuk mencegah penyakit tersebut tertular kepada anaknya. Untuk orang tua yang misalnya belum tidak terinfeksi HIV juga sudah mulai harus tahu tentang penyakit ini sehingga sedikit demi sedikit bisa melakukan pencegahan karena anak-anak akan memasuki usia-usia remaja dan akhirnya nanti akan memulai suatu perkembangan baru di mana cara-cara untuk terinfeksi itu bisa terjadi. Jadi kita harus melakukan sex education secara dini ya dokter. Lalu untuk anak-anak yang sudah terinfeksi harus tetap melakukan pengobatan itu rutin. Obatnya sampai saat ini belum ditemukan, jadi harus tetap bersahabat dengan penyakit ini dan minum obatnya rutin dan juga harus ada pemantauan terhadap efek samping dari obat tersebut ya dokter dan terus berkonsultasi kepada dokternya. Seperti itu dokter. Lalu untuk penularannya dan lain-lainnya sudah sangat jelas dijelaskan oleh dokter tadi. Mungkin nanti juga para moms yang masih bingung masih bisa menonton dari rekaman dari IG Live ini dokter yang akan kami upload selanjutnya. Mungkin dari dokter, apakah ada tambahan nih dokter untuk tema dengan HIV/AIDS dengan memperkuat keluarga untuk pencegahan penyakit tersebut dokter? Silakan dokter. Ya, terima kasih Dr. Lasmi. Mam sekalian, baik yang hidup dengan HIV maupun tanpa HIV, keluarga adalah struktur yang sangat penting ya untuk memulai hidup dengan baik ya. Jadi kalau saya perhatikan pada waktu awal kami dulu mulai menangani anak dengan infeksi HIV, saya selalu mengajak agar keluarga dalam keadaan damai. Jadi mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Apapun agama Anda, mendekatlah kepada beliau. Karena beliaulah sumber kekuatan yang tidak pernah habis, selalu bisa diakses setiap saat gitu ya. Kenapa saya mengajak demikian? Karena obat-obat yang kita punya di Indonesia ini pada waktu zaman dulu itu kan terbatas sekali ya. Kita hanya menggunakan obat-obat orang dewasa. Sekarang pun juga sekarang lebih baik, tetapi juga belum sepenuhnya baik. Nah, jadi obat adalah alat untuk membantu kita agar kualitas hidup anak yang terinfeksi menjadi lebih baik, tetapi kekuatan penyembuhan itu ada kepada kepercayaan kita akan Yang Maha Kuasa. Jadi kita selalu ditemani. Itu saya lihat dengan cara demikian kita bisa menjalani hidup dengan baik itu. Jadi kurang kekhawatiran itu jauh lebih bisa ditekan. Kemudian barangkali ada yang merasa di stigma juga lebih bisa menghadapi itu dan bahkan kemudian bisa menjadi pionir ya untuk bisa mengajak teman-teman untuk bangkit seperti itu. Jadi saya rasa dengan kita mendekat kepada beliau, jadi beliau penuh dengan kasih sayang gitu ya. Jadi hidup kita juga selalu dipenuhi rasa kasih sayang. Kita tidak sempat untuk khawatir. Jadi dengan demikian obat yang kita minum apapun bentuknya itu akan berhasil dengan baik begitu. Jadi itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Kemudian juga dengan kita dipenuhi dengan rasa damai, siap untuk segala tantangan yang ada dalam hidup gitu ya. Jadi
kebutuhan untuk hal-hal yang tidak perlu juga menjadi lebih sedikit. Jadi pada dasarnya hidup menjadi lebih baik dan lebih tenang. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Dokter Lasmi. Wah, dokter, terima kasih dokter. Itu sih bukan hanya untuk para manusia yang punya anak kayak HIV aja dok, buat saya juga kayaknya cocok. Iya, 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 iya. Iya, memang hidup itu universal sekali ya, ya. Ya, bisa dipikirkan. Ya. Baik. dokter, terima kasih banyak dokter atas waktunya dokter. Setelah kita merepotkan dokter untuk live. Dan terima kasih banyak, semoga itu banyak membantu untuk para moms di luar sana dokter yang mungkin juga masih malu-malu untuk join. Semoga juga nanti bisa menonton dari rekaman yang akan kami upload selanjutnya nih dokter. Dokter semoga selalu sehat dokter, tidak kurang satu apapun. Terima kasih banyak dokter, semoga lain waktu kami dapat ada kesempatan lagi untuk mengundang dokter nih dokter, bersama-sama untuk mengedukasi dokter. Iya dokter, terima kasih banyak dokter. Saya akhiri nih dokter live ini ya dokter ya. Terima kasih dokter. Ya, oke dokter, saya pamit ya dokter. Terima kasih para mom Ya. semua. Saya tutup ya live ini. Ya.